Kalian semua pasti udah sering banget kan dengar nama besar Prabu Siliwangi. Raja legendaris dari kerajaan Pajajaran yang ceritanya ada di mana-mana. Tapi, tahu nggak sih? Di antara sekian banyak kisah tentang putra-putrinya yang hebat, ada satu jalur keturunan yang jarang banget diangkat ke permukaan. Jalur ini justru melahirkan para penguasa di tanah Banyumas loh. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng silsilah tersembunyi dari Sang Prabu yang berasal dari salah satu istrinya, Nyi Ambedkasi. Jadi siapa sih Nyi Ambedkasi ini? Kalau kita buka-buka lagi sumber sejarah kayak babat pasir, Nyi Ambedkasi ini bukan sosok sembarangan. Beliau adalah putri dari Ki Gedeing Sindangkasih. Ayahnya ini adalah seorang juru pelabuhan atau syah bandar di Muara Jati, Cirebon. Salah satu pelabuhan paling sibuk di masanya. Gak cuma itu, darah biru mengalir deras di tubuh Nyi Ambedkasi. Beliau ternyata adalah keturunan langsung dari Prabu Rahyang Bunisora Suradipati. Buat yang belum tahu, Prabu Bunisora ini adalah adik dari Prabu Linggabuana, Raja Sunda yang gugur secara heroik dalam Perang Bubat. Jadi secara silsilah Nyi Ambedkasi ini masih kerabat dekat dari Prabu Siliwangi sendiri. Keren banget kan? Nah, dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyi Ambedkasi inilah lahir 3 orang anak yang namanya tercatat jelas dalam babat pasir. Mungkin nama mereka nggak sepopuler Raden Kian Santang atau Nyai Rara Santang, tapi peran mereka nggak kalah penting dalam sejarah Nusantara, khususnya di wilayah Jawa bagian tengah. Anak pertama mereka adalah Banyak Catra. Nah, ini dia tokoh utamanya. Banyak Catra lebih dikenal dengan julukannya yang legendaris Raden Kamandaka. Kisah cintanya dengan Cipta Rasa, Putri Adipati Kandadaha, menjadi legenda abadi di Banyumas yang kita kenal sebagai Lutung Kasarung versi Banyumas. Tapi di luar kisah cintanya, Raden Kamandaka inilah yang menjadi pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Pasir Luhur, sebuah kerajaan penting yang wilayahnya mencakup sebagian besar Banyumas. Lalu anak kedua adalah Banyak Ngampar, yang juga dikenal dengan nama Gagak Ngampar. Beliau juga menjadi seorang penguasa, tepatnya di Kerajaan Dayuh Luhur. Kalau sekarang lokasinya itu ada di sekitar Kabupaten Cilacap, jadi bisa kita bayangin. 2 putra Prabu Siliwangi dari Nyi Ambedkasi ini sukses membangun dinasti mereka sendiri di wilayah selatan. Terakhir anak ketiga adalah seorang putri bernama Nyi Ratna Pamekas, atau ada juga yang menyebutnya Retna Ayu Mrana. Berbeda dengan kedua kakaknya, dalam catatan sejarah seperti babat pasir, Nyi Ratna Pamekas ini tidak disebutkan punya peran dalam pemerintahan di wilayah Banyumas. Jadi, dari seorang istri yang namanya mungkin jarang kita dengar, Nyi Ambedkasi, lahirlah para ksatria yang menjadi cikal bakal penguasa dan berdirinya kerajaan-kerajaan di tanah Pasir Luhur dan Dayeuh Luhur. Ini jadi bukti betapa luasnya pengaruh dan keturunan Prabu Siliwangi yang tersebar, membentuk sejarah lokal yang kaya di berbagai sudut Nusantara. Gimana, nambah lagi kan wawasan kalian tentang sejarah Pajajaran? Dimulai dari salah satu putra Prabu Siliwangi yang bernama Raden Banyak Catra. Mungkin nama ini kurang familiar ya, tapi kalau aku sebut nama samarannya, Kamandaka atau Lutung Kasarung, pasti banyak yang langsung, oh, ya dialah orangnya. Raden Banyak Catra ini diperintahkan ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk berkelana mencari calon istri yang bisa menandingi kecantikan ibunya. Perjalanannya ini membawa dia ke Kadipaten Pasir Luhur, sebuah wilayah yang sekarang ini kira-kira ada di sekitar Banyumas, Jawa Tengah. Di Pasir Luhur, takdir mempertemukannya dengan seorang putri cantik jelita bernama Dewi Cipta Rasa. Dia adalah putri dari penguasa Pasir Luhur saat itu, Adipati Kandadhaha. Tapi namanya juga kisah klasik, nggak mungkin dong langsung mulus. Raden Banyak Catra harus melewati berbagai rintangan yang super berat. Dia bahkan sampai harus menyamar jadi rakyat jelata dengan nama Kamandaka. Puncaknya, dia harus bertarung mati-matian melawan seorang raja sakti dari Nusa Kambangan yang juga pengen dapetin Dewi Cipta Rasa. Setelah melalui semua petualangan heroik itu, akhirnya Raden Banyak Catra berhasil. Ia pun menikahi sang pujaan hati dan kemudian mewarisi takhta sebagai Adipati Pasir Luhur. Dari sinilah, darah Pajajaran mulai mengalir dan berkuasa di tanah Jawa bagian tengah. Keturunan Raden Banyak Catra atau Kamandaka ini terus berlanjut dari generasi ke generasi, memimpin Pasir Luhur. Cerita jadi makin menarik ketika kita lompat beberapa generasi ke depan, ke masa ketika pengaruh Islam mulai menguat di tanah Jawa dengan berdirinya Kesultanan Demak. Saat itu Pasir Luhur dipimpin oleh salah satu keturunan Kamandaka yang bernama Banyak Belanak. Nah, di era inilah terjadi sebuah titik balik yang sangat penting. Raden Patah, Sultan Demak yang pertama,
mengirim utusannya yaitu Pangeran Makdum untuk menyebarkan Islam ke wilayah barat. Singkat cerita, banyak belanak pun bertemu dengan utusan Demak ini dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ini adalah momen besar di mana seorang penguasa keturunan langsung Prabu Siliwangi akhirnya menjadi seorang Muslim. Setelah masuk Islam, banyak belanak nggak cuma ganti keyakinan. Raden Patah memberinya gelar baru yang keren banget, Pangeran Senapati Mangkubumi I. Nggak main-main, kepercayaannya besar banget. Banyak belanak ditugaskan untuk menguasai wilayah pedalaman yang sangat luas, membentang dari Karawang sampai ke lereng Gunung Sundoro dan Sumbing. Selain itu, dia juga diangkat menjadi komandan militer Demak untuk seluruh wilayah barat. Bayangin, seorang pangeran Sunda keturunan Siliwangi jadi panglima perang andalan Kesultanan Jawa. Ini bukti betapa Demak mengakui kekuatan dan pengaruh dari garis keturunan Pasir Luhur ini. Kekuasaan di Pasir Luhur kemudian diwariskan kepada putra banyak belanak, yang dikenal dengan nama Adipati Tole. Nah, disinilah drama kembali terjadi. Menurut beberapa babat dan cerita tutur, Adipati Tole ini dikisahkan berbalik arah. Ia kembali ke ajaran lama dan meninggalkan Islam, atau istilahnya murtad. Tentu saja tindakan ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan besar oleh pusat kekuasaan Demak, yang waktu itu sudah dipimpin oleh Sultan Trenggono, Sultan Demak ketiga. Akibatnya fatal. Sultan Trenggono murka dan langsung mengirimkan pasukan untuk menyerang Pasir Luhur. Kadipaten yang dibangun oleh leluhurnya dengan darah dan keringat, itu akhirnya takluk di bawah kekuatan militer Demak. Adipati Tole pun digulingkan dari tahtanya. Setelah itu Demak menempatkan penguasa baru di sana. Dan riwayat kekuasaan Prabu Siliwangi di Pasir Luhur pun berakhir sampai di situ. Jadi begitulah kisah yang jarang terungkap, sebuah perjalanan panjang dari seorang pangeran Pajajaran yang berkelana, membangun dinasti di tanah lain, hingga keturunannya yang menjadi panglima perang Kesultanan Islam, dan akhirnya berakhir tragis karena sebuah keputusan yang dianggap sebagai pengkhianatan. Ini menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya sejarah Nusantara kita, di mana garis keturunan, cinta, kekuasaan, dan keyakinan saling berkelindan membentuk cerita yang luar biasa. Keren, kan?